Tunggu survei berikutnya. Karena Pak Bupati Magelang sudah bergerak sekarang. Aku sudah tinggal Pak. Siap. Survei Litbang Kompas terbaru, warga Nahdlatul Ulama sah arahkan dukungan ke Ganjar Pranowo, Prabowo Anies, auto dicoret, tim pemenangan pontang-panting jualan nama NU tapi nggak laku. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ganjar naik karena adanya konsolidasi partai yang tampak semakin jalan ya. Dan kemudian yang juga penting ini, masa mengambang, terutama generasi Z yang sempat berpindah ke Prabowo pada saat kasus Piala Dunia U20 kemarin, kini mulai kembali memilih Ganjar. Cawapres belum ditentukan. Lalu juga kita lihat konstelasi berubah sangat cepat, terjadi koalisi-koalisi baru dan lain-lain, itu tentu akan berpengaruh. Estafet yang pantas bisa mengambil tongkat estafet itu Ganjar Pranowo, bukan Prabowo Subianto. Mohon maaf karena kami memang bukan pendukung Pak Prabowo, jadi kami akan lugas bicara soal itu. Gitu. Silakan yang dukung Pak Prabowo berusaha untuk menandingi ya memang harus, karena kalian bersaing kok itu nanti. Tapi jangan dikasih isu miring-miring yang nggak ada dibuat-buat gitu kan. Kita yang fakta-fakta saja lah, rekam jejak itu kan harus ada catatan gitu. Jadi jangan buat rekam jejak yang hayalan gitu, itu nggak baik. Jadi seperti pendukungnya BAB bilang di Facebook saya beberapa hari ini, katanya Ganjar itu nggak punya prestasi apa-apa dibandingin Anies Baswedan gitu. Lo ngelihatnya dari mana langit ketujuh? Ini menunjukkan bahwa secara kultural NU itu sebenarnya menyebar kemana-mana, jadi nggak bisa diklaim bahwa NU itu pasti pakai. Makanya kemarin dibantahkan pernyataan Caimin oleh Ketua Umum PBNU bahwa NU ya cair, nggak boleh diaku-aku, nggak ada satupun capres yang berasal dari NU, kata Gus Yahya kan. Artinya bahwa pernyataan ini menunjukkan secara jelas NU ya nggak bisa dikapitalisasi, meskipun kalau kita berbicara soal kekuatan politik, NU tetap sesuatu yang sangat diperhitungkan. Makanya di semua partai itu ada unsur NU biasanya. Elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan di kalangan pemilih Nahdlatul Ulama NU ternyata cukup rendah dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hal ini terlihat dari laporan survei Litbang Kompas yang bertajuk Mampukah Anies Muhaimin menggait pemilih NU periode Agustus 2023. Survei tersebut menunjukkan elektabilitas Ganjar di kalangan responden NU secara nasional jadi yang tertinggi, yaitu sebanyak 25,6%. Angka tersebut selisih tipis dengan Prabowo yang mengantongi 25% suara responden pemilih NU. Sementara tingkat keterpilihan Anies di kalangan responden NU skala nasional jauh tertinggal, cuma di angka 12,8%. Adapun kantong suara kalangan NU disinyalir berpusat di Jawa Timur. Lantas siapa sih bakal capres dengan elektabilitas terkuat di kategori tersebut? Di kalangan responden NU Jawa Timur, Anies juga tertinggal di posisi ketiga dengan perolehan cuma 7,5% suara. Sementara Ganjar tercatat memimpin suara responden pemilih NU Jatim, yaitu 37,1%. Kemudian diikuti Prabowo dengan elektabilitas 20,8%. Kata tim Litbang Kompas Rabu 6 September, artinya dari ketiga kelompok pemilih, yaitu pemilih secara umum nasional, pemilih berlatar belakang NU secara nasional, dan pemilih berlatar belakang NU di Jawa Timur, pamor Anies masih berada jauh di bawah Ganjar dan Prabowo. Survei periodik Litbang Kompas ini melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Koleksi data dilakukan pada 27 Juli sampai 7 Agustus 2023 melalui metode wawancara tatap muka. Adapun toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,65% dan tingkat kepercayaan 95%. Nama NU saat ini sedang dijual oleh pendukungnya Anies dan Caimin. Ini membawa reaksi keras warga NU. Di sosial media, warga NU ramai-ramai memposting mengatakan bahwa saya NU, saya tidak dukung Caimin. Saya NU, saya bukan PKB. Dan lebih jauh lagi, saya NU, saya dan keluarga dukung Ganjar Pranowo, dan lain-lain. Ini adalah reaksi terhadap kenorakan pendukung Prabowo dan Anies.
Sementara itu jubir Anies, Sudirman Said memiliki perasaan yang bercampur melihat hasil survei bakal capres yang diusungnya selalu ada di posisi terbawah. Ia menyampaikan demikian dalam merespon pertanyaan terkait hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan elektabilitas Anies di kalangan pemilih NU berada di posisi paling buncit. Sudirman mengatakan hasil survei yang kurang baik itu akan digunakan untuk mengevaluasi strategi pemenangan di Pilpres 2024. Namun di sisi lain ia juga mempertanyakan hasil survei tersebut. Sudirman mengatakan hasil survei juga tidak serta-merta memotret situasi yang sebenarnya. Ia berkata, di satu sisi kalau kita mendapatkan angka kurang baik ya kita jadikan cermin, tapi sering bertanya juga karena berkali-kali kan survei itu tidak selalu memotret situasi di grassroots terutama, kata dia. Nah selama ini nama besar NU sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan politik yang tidak bersih, tidak jujur, dan saling menyerang satu sama lain. Nama NU alias Nahdlatul Ulama adalah sekelompok orang yang mengedepankan pemahaman agama yang terintegrasi dengan pemahaman nasionalisme yang kental. Maka NU ini bukan sekedar partai, melainkan jiwa dan semangat untuk memperjuangkan persatuan dan kesatuan umat beragama dalam bernegara. NU tidak sesempit politik. NU adalah sebuah kebudayaan yang sudah berakar di Indonesia dan sudah membudaya. Tentu saja orang NU bereaksi keras dan tidak suka dengan cara-cara relawan Anies dan Caimin dalam menarik-narik dan jualan agama NU. Mengatakan NU adalah organisasi yang besar dan dengan persatuan Anies Caimin katanya akan menghilangkan segregasi dan dikotomi. Memang pendukung Anies dan Prabowo sangat sulit membela junjungannya. Karena ketika seharusnya pendukung capres itu mengangkat pencapaian, mereka justru sibuk menutup-nutupi borok yang sudah junjungannya buat. Reaksi warga NU mencuitkan saya NU saya pilih Ganjar adalah sebuah reaksi yang sangat jujur. Based on data bahwa mayoritas pemilih PKB memang memilih Ganjar. Karena apa? Karena yang NU itu bukanlah Caimin melainkan Ganjar Pranowo. Bagaimana menurut Anda? Terlalu kredit kalau cuma satu pintu. Terlalu kredit ini kalau cuma satu pintu nggak akan nampung. Tolak JIS jadi markas macan Kemayoran. The Jackmania sebut JIS nggak layak jadi kandang Persija. Baru sekali jajal langsung ambruk. Anies malah salahkan dan bahayakan supporter. Kopla. Karena Jackmania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya gitu, akses masuk kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya ram barat. Padahal ada ram timur. Kita nggak tahu kenapa ram timur waktu itu nggak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau The Jackmania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang Persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung Persija yang ditemui kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiatmojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter, karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir, minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan. Terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tragedi Kanjuruhan misalnya. Ditambah menurut Damar, fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jackmania asal kota Bekasi, Denny Putra, hampir sama dengan Damar. Ia menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit direnovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar. Bahkan dari salah satu politisi, Arya Sinulinga, mengunggah bukti bahwa pintu masuk Stadion JIS harus direnovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulinga memperlihatkan para supporter Jackmania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania,
Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania, dan juga sebagai ex-ketua umum The Jackmania, Ferry Indra Sarif. Jadi memang JIS ini perlu direnovasi, akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas Persija Jakarta. Bahkan, The Jackmania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola Persija. Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anies yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa sangat sulit dipahami rakyat yang rata-rata ber-IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi, bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anies saat ini di mana JIS mau dipakai tapi tidak layak sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya. Terlebih Jackmania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya JIS jika digunakan untuk markas Persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain tapi juga supporternya. Dari sinilah Anies akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, sumber resapan aja udah bisa jadi bukti tuh. Melakukan apapun jarang tuntas dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat. Menjijikkan, gitu kok bisa kerja. Bagaimana menurut Anda?